Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama kami, Gracia Hope Compassion Channel. Di dalam anugerah, pengharapan, dan kasih karunia Tuhan, kita percaya bahwa setiap hari kita membutuhkan anugerah Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah sabdanya memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan dalam pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Engkau penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kepadamu kami bersandar, kami berharap, dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan dan dikecewakan. Kami berharap pada Tuhan, pada pagi hari ini kami sambut kebenaran firman-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Kami percaya kami dan kita akhir akan membuka kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati. Mari kita merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37 hingga ayat 47. Saudara, pertentangan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tidak habis-habisnya mereka bertentangan dengan Yesus. Mereka mengaku keturunan Abraham, tetapi dari cara hidupnya tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap yang layak sebagai keturunan Abraham. Mereka menganggap bahwa mereka berasal dari Allah, tetapi dengan sikap mereka, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka benar-benar berasal dari Allah. Sebab itu teguran Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan arahkan kepada mereka bahwa sesungguhnya keturunan Abraham, keturunan Allah bukan seperti ini. Dan keturunan Allah adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadamu. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa berasal dari Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah. Tapi barang siapa tidak melakukan kehendak Bapa dan melakukan keinginan-keinginan iblis, maka bapaknya adalah iblis. Nah, iblis sendiri adalah bapa dari segala pendusta, bapa segala dusta. Ia keinginannya adalah membunuh. Saudara, orang yang berasal dari Allah akan mengenal firman-Nya, akan menerima Dia. Tapi orang yang tidak berasal dari Allah, dia akan melakukan kehendak dari apa yang bukan dari Bapa. Itu pekerjaan-pekerjaan iblis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa mengatakan bahwa dirinya berasal dari Allah, maka pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam diri. Dan dia akan mengenal pekerjaan-pekerjaan Allah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Yesus Kristuslah yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dan barang siapa mengenal Bapa, dia akan mengenal juga Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang-orang Yahudi, mengapa mereka sama sekali tidak bisa mengenali Kristus? Karena mereka tidak menerima firman-Nya. Dikatakan, kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, inilah saudara yang menjadi penyebab kenapa mereka tidak bisa mengenal Allah. Karena firman yang tidak beroleh tempat di dalam mereka. Firman-Nya tidak beroleh tempat di dalam hati dan pikiran mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kalau kita bertanya seberapa penting kedudukan firman di dalam kehidupan kita. Sangat penting. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu berbicara firman. Dan firman Tuhan katakan bahwa akan ada saatnya ketika engkau mencari, maka engkau tidak akan menemukan firman itu sendiri, saudara. Hari ini dengan cuma-cuma, dengan penuh anugerah, firman Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita. Dan barang siapa menerima firman itu di dalam engkau, mendapat tempat di dalam kamu, maka engkaulah orang-orang yang merupakan keturunan dari Allah yang sesungguhnya. Bukan seperti bangsa Yahudi yang mengakui mereka berasal dari Abraham, mengakui mereka bahwa lahir dari Allah, tetapi firman Tuhan tidak mendapatkan tempat di dalam hatinya. Ciri-ciri orang yang tidak mau menerima firman, dia selalu menolak firman. Ciri-ciri orang yang tidak menerima firman, bahwa firman itu tidak menetap di dalam hatinya, tidak bertumbuh, tidak berakar di dalam dia. Padahal firman Tuhan katakan, hendaklah hidupmu berakar dan bertumbuh di dalam dia. Supaya engkau di dalam segala kepenuhan, kealahan di dalam Kristus, engkau bertumbuh di dalam segala hal. Tanpa firman, tidak mungkin ada pertumbuhan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengenal Allah kalau tidak ada pertumbuhan di dalam hidupmu? Jika kita berasal dari Allah, maka kita adalah anak-anak Allah. Jika kita berasal dari Allah, maka kita mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Jika kita berasal dari Allah, maka kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Saudaraku, jikalau kita bukan anak-anak Allah, maka siapakah Bapa kita? Jikalau kita kecenderungannya ingin membunuh, kecenderungannya adalah melakukan keinginan-keinginan dari iblis, maka kita adalah hamba atau anak dari iblis. Tapi saya percaya, engkau dan saya bukan adalah keturunan atau keturunan Abraham yang kemudian berpihak kepada iblis si pendusta. Saudaraku yang diberkati, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah dalam mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita baca ayat-ayat yang selanjutnya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tapi aku tidak mencari hormat bagi. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak mengenal dia, oleh karena mereka tidak mengenal perkataan dan firman-Nya.
Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan yang pertama, barang siapa berasal dari Allah, ia pasti mendengarkan firman Allah. Firman Allah menetap di dalam hatinya, dan di dalam hatinya bertumbuh kebenaran firman Tuhan. Ada 4 jenis tanah di dalam Matius 13, yaitu benih yang ditabur di tanah di pinggir jalan. Benih itu tidak bertahan dan kemudian mati. Tanah jenis yang kedua adalah penuh dengan semak belukar. Semak belukar itu berbicara tentang kekhawatiran hidup. Benih itu dihimpit oleh kekhawatiran hidup sehingga benih itu tidak bertumbuh. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras. Dan ketika benih itu ditaburkan, benih itu tidak berhasil bertumbuh. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang baik, yang menghasilkan pertumbuhan 30, 60, sampai 100 kali lipat. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, dalam hatinya menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan akan bertumbuh. Tidak dikuasai kekhawatiran, tidak dikuasai oleh kekerasan hati, dan tidak seperti benih yang ditabur di tepi jalan yang tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kalau kita berasal dari Allah, kita mendengarkan firman Allah, dan firman Allah itu bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah, kita dapat mengenal pekerjaan-pekerjaan roh. Sedangkan barang siapa berasal dari iblis, yang dia lakukan adalah keinginan iblis. Buah dari perbuatannya adalah seperti yang iblis kehendaki. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kecenderungan iblis adalah membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan, dan berdusta. Barang siapa melakukan itu, ia berasal dari iblis. Tapi kita bukanlah orang-orang yang berasal dari iblis. Kita percaya kepada Kristus dan kita berasal dari Bapa. Makanya firman Tuhan bertumbuh di dalam kita dan firman Tuhan itu akan menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan yang ketiga, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan inilah yang kita kehendaki, tujuan akhir kita adalah kehidupan kekal. Maka itu saudara, jadilah anak-anak Bapa yang mendengarkan firman Allah, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Karena barang siapa menuruti firman, maut tidak ada di dalam dia, bahkan ia hidup selama-lamanya. Sedangkan barang siapa berasal dari iblis, ia melakukan keinginan iblis. Iblis adalah oknum yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi barang siapa memilih Kristus, ia hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya simpulkan kembali perenungan pada pagi hari ini. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Ia bertumbuh, berakar, dan berbuah oleh karena firman Tuhan menetap di dalam hatinya. Tetapi barang siapa berasal dari iblis, ia akan melakukan keinginan iblis. Keinginan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ujungnya adalah menuju kepada maut. Saudara, yang ketiga, barang siapa menuruti firman Tuhan, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kehidupan kekal ada di dalam dia. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita menjadi pribadi-pribadi yang mengundang firman, dan firman itu menetap dalam hati kita, bertumbuh, berakar, dalam, dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya akan berdoa untuk permohonan pokok-pokok doa yang saudara-saudara sudah kirimkan di dalam kami, saudara. Mari kita satu doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa agar pertumbuhan iman terjadi buat kekasih-kekasih Tuhan yang menitipkan dalam doa. Saudari Helen yang akan mengalami baptisan selam dengan kacamata iman, apapun yang menjadi pergumulan dari hambamu, sekalipun keluarganya menolak dia, tetapi kerinduannya untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, itu boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudari Karin Simbolan Nur Hayati, Ibu Nur Hayati Pangaribuan, Bapak Roki Pratama Simbolan, Ibu Lia Liana, Ibu Gembala Tasya Sitepu, dengan segala permohonan pokok-pokok doa mereka, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka. Pak Antoni, terjadi pemulihan keluarga dari masalah pekerjaan dalam nama Yesus. Saudara Jari Simbolan, Saudara Rafaela Januli dan GPD LHK Bos sedang dalam pembangunan. Pak Hendrik Simbolan, Ibu Reni Boyo, Saudara Jenika Tumiwa, dan Saudara Rio Agustivo. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Opung Herliana Siahaan dalam pasca pemulihan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, menguatkan, menguduskan, menyembuhkan dalam nama Yesus.
Oma Eska Maringka, Tuhan memberkati kesehatan kekuatan senantiasa ada di dalam dia. Bapak Hadianus Napitupulu bersama dengan Ibu Nita Sianturi, Ibu Ratni yang juga mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga teringat Tuhan untuk Pak Maurid Simbolon, Tuhan pemulihan kesehatan mental terjadi dalam dirinya. Bapak Lendra, Ibu Elsya dan Pak Ahok yang ada di Palu, di dalam nama Yesus pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Ibu Mazda Sinaga di dalam pelayanannya untuk anak-anak di dalam sekolah belajar, rumah belajar, Tuhan memberkati, buka jalan dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Pak Iwan dari Jakarta, Engkau Tuhan yang memberkati. Aku Maurid Simbolon, Ibu Susi Theophilus, Ibu Mulyani Boru Simbolon. Terjadi pemulihan di dalam kehidupan mereka, damai sejahtera, kekuatan penghiburan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami pertumbuhan iman selalu dan selalu di dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, pelayanan gereja GCCC yang baru dibentuk Tuhan di Sulawesi Utara, Tuhan kiranya memberkati dan membuat mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, barang siapa berasal dari Allah, firman Tuhan tetap di dalam mereka dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan menyertai, memimpin, membimbing kehidupan kami. Ya, kami berjalan sepanjang hari ini, hidup yang diberkati. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan, biarlah engkau senantiasa tetap di dalam Kristus. Firman-Nya bertumbuh di dalam engkau, bahkan menghasilkan buah yang manis. Dalam nama Yesus, kita bersyukur. Haleluya.